Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channel YouTube Hayu Cukur Official. Karena channel ini sebagian besar akan mengupas tentang dunia pencukur rambut, dunia cukur rambut ya. Yang gimana kabarnya? Baik. Sebenarnya Kang Yayan udah berapa lama terjun di dunia pencukuran ini? Kalau buat di barber saya waktu itu sekitar tahun 2010-2011 ya. Saya pertama masuk ke Raja Cukur di daerah Meruya, Jakarta Barat. Kemudian tahun 2012 saya pindah ke King Cuts. Itu merintis juga? Enggak, waktu itu kalau yang di Raja Cukur merintis dari nol. Kemudian kalau yang dari King Cut udah berjalan sekitar 3 bulan waktu itu. Nah, saya lihat di loker, saya melamar, kebetulan saya direspon sama Om Ade waktu itu. Dan saya tahu ya kalau Kang Yayan ini, kata teman saya juga sih udah berapa kali bertemu dengan Kang Yayan, spesialis perintis tempat usaha, tempat cukur. Mungkin bisa dibilang merintis itu dari nol sampai berjalan rame dan akhirnya Kang Yayan pindah lagi. Nah ini saya yang penasaran, saya akan menanyakan langsung apakah benar seperti itu Kang Yayan? Iya, saya akuin saya suka berpindah-pindah tempat karena saya tipikalnya orangnya yang suka tantangan. Kalau kita masuk ke barber yang sudah berjalan itu udah nggak aneh gitu kan? Iya yang udah rame gitu ya? Udah rame, kita semua juga pasti mau kan. Nah, kenapa saya pindah-pindah? Karena waktu itu saya istilahnya menerima tawaran-tawaran dari berbagai owner, istilahnya banyak gitu kan. Nah, terus tidak menutup kemungkinan juga saya mencari income yang lebih. Bila perlu ada tawaran yang lebih, nah saya pindah gitu. Dan nanti gitu, mungkin itu karakter gitu ya, karakter masing-masing barber gitu kan. Ya, yang saya tahu Kang Yayan itu bukan pindah sepi terus pindah. Ya. Ya maksudnya kadang orang merintis sepi terus pindah, tapi begitu udah rame terus pindah. Nah ini yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang. Makanya Kang Yayan itu motivasinya sih sebenarnya apa? Ya. Jadi motivasinya begini, kalau kita merintis ada kepuasan tersendiri bagi saya ya. Apabila kepuasan sendiri, apabila kita merintis dari nol, kemudian itu udah berjalan sampai beberapa cabang gitu kan. Jadi ada benar-benar saya gitu berhasil gitu merintis. Apalagi mungkin punya sendiri gitu kan gitu. Itu punya orang juga udah begitu, mungkin punya sendiri, nggak tahu juga sih kalau punya mungkin sendiri. Mungkin Kang Yayan nanti rencananya mempunyai barbershop sendiri. Amin, ya, amin. ya. Dan saya terus terang aja sekarang itu saya lagi merintis ya namanya Brooklyn bersama teman saya. Dan ini kebetulan merintis di saat pandemi Kang Yayan. Mungkin saya bisa dibilang udah merintis pandemi ini gitu. Mungkin saya akan menanyakan dari sekian banyak pengalaman Kang Yayan merintis barbershop terus berjalan terus rame. Nah saya mungkin akan menanyakan trik-triknya cara menghadapi masalah merintis ya barbershop terus saat pandemi ini menurut Kang Yayan seperti apa? Terus terang ini saya lagi di fase ini gitu. Jadi begini ya, kalau merintis di zaman sebelum pandemi sama sekarang saat ini pandemi itu drastis jauh gitu. Perbedaan yang pertama dulu barber itu belum banyak kompetitor, jadi belum banyak persaingan dulu, jarang, paling pakas-pakas biasa aja gitu. Nah di saat pandemi ini bermunculanlah barber-barber yang baru gitu kan, dengan konsep yang protokolnya yang bagus protokol yang bagus gitu kan. Kemudian juga banyak owner-owner yang baru bermunculan tapi belum menguasai bidang barber gitu. Gitu. Jadi mereka hanya buka begitu saja tanpa mempelajari pemasaran bagaimana gitu kan. Nah, yang penting kalau di masa pandemi ini kita harus menjaga safety, harus safety, terus kebersihan barber lebih diperhatikan lagi, higienis gitu kan, dari peralatan, dari diri kitanya sendiri kan, pakai APD,
pakai pengaman gitu kan, biar customernya untuk, nanti untuk barber home lah gitu ya, biar nyaman gitu. Jadi customer juga percaya sama kita bahwa kita bisa menjaga kesehatan. Ya, Gitu. yang saya jalani juga sekarang, trik yang saya jalani itu selain protokol, saya barber home juga mungkin. Ya. Apakah Yan juga mungkin sama dulu barber home juga atau? Oh, kalau dulu nggak ada barber home. Adanya barber home itu karena Ya, corona benar. begini. Benar. Kalau jadi Dilarang ke barber ya? ya, jadi karena apa, berhubungan langsung gitu kan, bersentuhan langsung, jadi customer mengurangi juga keramaian, ya, kerumunan juga kan. Kalau barbernya udah ramai kan, antri kan di dalam Ya. barber gitu kan, itu juga rentan juga buat kesehatan. Ya mungkin kalau lebih detailnya saya akan menanyakan ke Kang Yan itu mungkin pertama kali nih Ya. mungkin ngerintis namanya usaha barbershop. Trik-triknya Jitu Kang Yayan itu kan mulai dari barber sepi sampai rame, terus akhirnya Kang Yayan pindah lagi sepi, ngerintis dari awal terus rame lagi. Gimana sih cara Kang Yayan mendapatkan customer itu sudah menjadi langganan ke saya? Kang Yayan lah yang ini balik lagi ke barber, dan intinya trik-trik Jitunya Kang Yayan. Kang Yayan, apa sebenarnya menurut Kang Yayan ketertarikan owner atau investor untuk membuka barber baru? Apakah keuntungannya menggiurkan menurut Kang Yayan, atau bahkan mereka hanya sekedar iseng mungkinnya bisa, atau hanya juga sekedar ingin mempunyai kegiatan mempunyai barber lah gitu ya? Sebenarnya apa menurut Kang Yayan? Jadi begini, dunia cukur itu adalah dunia yang istilahnya menjanjikan ya. Selama rambut tumbuh di atas kepala pasti panjang, pasti orang mencukur Karena akan terus tumbuh ya, ya. terus tumbuh. Apalagi kita di kota itu kan banyak yang pegawai kan, Yang harus butuh tampil, 3 minggu sekali, ah, mungkin sebulan sekali ya, cukur rambut. harus selalu tampil rapi gitu kan. Keduanya juga ya mungkin dari segi usaha itu menjanjikan juga gitu kan, menjanjikan juga karena kompetitornya mungkin belum terlalu banyak kalau dulu gitu kan. Beda lagi kalau sekarang. Ya, kalau Sekarang kan persaingannya, kompetitornya makin padat gitu, mungkin persaingannya makin rumit lah. Dan mungkin hal pertama kali yang diperlukan membuka sebuah barber lah gitu misalkan, mungkin di samping menyewa tempat membutuhkan alat-alat yang mungkin yang tidak murah juga kan, kalau untuk kelas barber bisa dari mulai kursi, clipper, semua segala macam. Kira-kira membutuhkan modal standarnya gitu ya, standarnya untuk barber ini berapa sih? Ya, gitu ya, budgetnya ya. Kalau masalah permodalan itu tergantung kita, segmen kita mau buat barbernya sendiri ya. Ada kelas-kelas kan. Barber itu ada kelas-kelasnya. Dari kelas menengah, premium, atau lebih premium lagi. Mungkin dari kursi aja kelihatan ya. Kalau kursi Takara dan mahal itu kan katanya. Jadi kita segmennya dulu. Mau kita bikin di kelas berapa gitu kan, di tarif berapa gitu. Jadi kita juga harus menyesuaikan. Gak mungkin kita tempatnya bagus, tarifnya kayak tarif biasa gitu kan, nggak mungkin gitu. Tarif ya pasti kayak yang premium, tarifnya di atas 100.000 gitu sekali cukur gitu. Karena alat-alatnya juga nggak murah-murah loh. Kalau yang premium kan satu set aja bisa mencapai 10 juta. Satu set Satu untuk set kursi, enggak peralatan doang. peralatan cukur ya. Peralatan cukur aja bisa 10 juta itu satu set. Belum kursinya kan? Belum Kursi kursinya. Takara ya 20 sampai 25 juta lah bisa nyampe gitu kan. Makanya pangsa pasarnya berbeda tergantung budget kita. Nah, budget kitanya berapa bisa disesuaikan. Kursi juga ada yang kursi harga-harga 2 juta, 3 juta ada juga. Mungkin yang saya pakai juga bisa dibilang menengah lah kalau Ya, saya pakai. menengah. Masih posisinya ada di tengah-tengah kayaknya. Tengah-tengah. Ya, disebutnya semi. Kalau tengah semi. Saran Kang Yayan tentang dunia barber ini, tentang modal awal, tentang ketertarikan owner menjadi buka barber, ternyata
tidak mudah ya, dan membutuhkan modal yang menurut saya lumayan juga. Selain modal juga kita harus lihat situasi tempatnya juga. Apa lingkungannya itu lingkungan elit Iya. jadi kita nantinya tidak mungkin juga membuka barber tapi lingkungannya biasa-biasa, tapi barber yang mahal gitu kan. Iya. Kelasnya kalau di mall atau di mana itu kan kelasnya rata-rata 100.000 ke atas ya benar juga sih, harus menyesuaikan. Jadi ini menurut saya konten ini selain untuk tentang cukur, tapi gimana caranya membuka tempat cukur untuk yang baru membuka tempat cukur. Yang baru mau buka gitu kan, silakan lihat dulu situasinya, terus pangsa pasarnya kita mau segmen yang mana yang kita pilih kan. Ya. Karena ada 3 segmen gitu kan, menengah ke bawah, kelas menengah, kelas atas gitu ya kita kejarnya gitu. Dan sekarang kalau saya juga sebenarnya posisinya lagi berada di merintis ya. Merintis sudah berjalan sekitar 7 bulan Ya. Pas pandemi lah ya. Dan makanya saya ngobrol sama Kang Yayan ini, saya juga minta sharing lah, saran sama Kang Yayan yang udah puluhan barber dirintis. Jadi jangan musim pandemi ya, apalagi musim pandemi begini ya, musim normal juga tidak semudah itu untuk merintis sebuah barber itu pasti sepi dulu lah gitu. Iya, pasti kita promonya yang gencar promo, terus kita aktif di medsos juga gitu, sehingga orang lebih cepat tahunya gitu. Di samping hasil cukurannya harus bagus. Ya, harus bagus. Kalau cukuran udah pasti harus bagus dan harus konsisten. Ya, konsisten. Harus mengikuti kemauan customer juga. Iya. Dan sekarang juga apalagi model-model rambut itu selalu berubah, tren-trennya lah misalnya. Kang Yan. Jadi istilahnya menurut Kang Yan itu setuju berarti profesi tukang cukur itu adalah selamanya belajar ya? Iya, harus terus belajar dan belajar. Karena tiap tahun bermunculan model-model terbaru dari tren-trennya. Jadi tidak ada yang maju tanpa belajar, semua juga belajar terus gitu. Dan bahkan saya dengar yang paling nyata itu ya gini ya, misalkan saya posisi kerja di barber ini biasakan, terus pindah ke barber ini belajar lagi. Iya, belajar lagi ya. Adaptasi lingkungan kan, SOP-nya pasti mungkin berbeda SOP-nya kan dari tempat satu ke tempat lain. Mungkin cara pemakaian penerapan anduknya pun kadang kan beda, ya, gitu. Berbagai macam gitu. Itu kan sama adaptasi ya. Ya. Apalagi kita kan kalau di premium itu kan dari mulai server yang lain-lainnya kan alat-alatnya berbeda dari tempat-tempat yang terdahulu gitu. Jadi kita juga harus bisa mempergunakan alat tersebut kan, otomatis. Ya begitulah. Kalau ini kan Kang Yayan menurut saya spesialis perintis barbershop dari nol sampai jalan, dan gimana caranya mungkin Kang Yayan udah lebih tahu lah. Ya makanya ini mudah-mudahan bermanfaat.